dalam segmen bincang-bincang sinema. Dan di studio saat ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa seperti yang ada di flyer yang sudah kami sounding di media sosial. Yang saya langsung sapa saja di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abang-abang semua, kakak-kakak. Apa kabar? Ya, gimana? Suaranya ada nggak kedengaran suara saya, Kak? Kedengaran. Aman ya? Aman ya, oke, baik. Nah, teman Pro 2 di studio saat ini yang cantik sendiri itu cuma saya. Karena yang lain ini ganteng-ganteng semua. Saya langsung sapa saja. Yang pertama ada Kak Nusul Kristanto. Beliau adalah Direktorat Perfilman dan Musik Kemendikbudristek Republik Indonesia. Welcome to Kendari, Kak Nusul. Terima kasih, Mbak. Yes, oke. Kedengaran nggak sih suara saya? Kedengaran ya, oke. Nah, kemudian yang berikutnya juga yang ganteng ada Kak Ian Wijaya. Kalau teman Pro 2 mungkin sudah familiar dengan beliau. Kalau misalnya ngetik aja di Google atau pencarian pasti akan ketemu sama Kak Ian ini. Beliau adalah pengamat perfilman, juga ketua DVI Demi Film Indonesia, pelaksana dan juga penggagas bincang-bincang Cinema Filmmaker Goes to School tahun ketiga sejak tahun 2022. Hai Kak Ian, apa kabar? Hai juga. Kabar baik. Senang sekali berada di Kendari. Yang pertama kali datang ke Kendari atau Betul, sudah saya sering ke Sulawesi tapi baru kali ini ke Sulawesi Tenggara. Wow, welcome. Ya, dan juga kalau yang satu ini teman Pro 2 kemarin mungkin sudah sering menonton ataupun juga sudah pernah menonton filmnya. Beliau adalah Kak Irham Aco Bahtiar, sutradara film Mosonggi dan putra daerah asli Sulawesi Tenggara. Hai, saya sapa Kak Aco. Iya, hai. Apa kabar sore hari Sore. ini? Wow, kalau ini mah jangan ditanya lagi ya. Kalau misalnya udah makan songgi, sudah tahu makanan khas yang ada di Sulawesi Tenggara. Oke, for the first time, Kak Nusul dulu deh. Ini yang pertama kali datang ke Kendari juga, Kak Ya, Nusul ya? betul. Kami, saya sendiri pribadi baru pertama kali. Baru tapi pertama saya kali. pernah ke Buton. Oh, pernah ke Buton? Di Benteng itu. Kami melakukan kegiatan melarung acara melarung di laut gitu. Oke, jadi ini kali kedua datang ke Sulawesi Tenggara, Iya. tapi for the first time datang di Kendari. Kendari baru Yes, pertama oke, kali. ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama ketiga narasumber saya yang saat ini hadir di studio saat ini untuk menjumpai teman Pro 2. Ingin bertanya boleh langsung WhatsApp juga di 085241778808 atau juga langsung WhatsApp ataupun juga di media sosial RRI Pro 2 atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download melalui App Store dan iOS untuk bisa mendengarkan RRI Pro 2 dan juga RRI seluruh Indonesia. Saya langsung menyapa dulu Kak Sul yang pertama. Waduh, yang pasti senang banget bisa datang ke studio Pro 2 ini. Nah, dari Kemendikbudristek Republik Indonesia ini kan tentunya juga mendukung bincang-bincang cinema filmmaker ini yang goes to school. Nah, di Kota Kendari ini adalah kota yang ke berapa nih, Pak? Ya. Kak? Ya, yang ke-12. Oh, yang ke-12. Oke. Ya, kami hari ini sedang dan masih melakukan kegiatan bincang-bincang sinias, Yes. di mana kegiatannya itu mendatangkan para filmmaker ke sekolah, filmmaker goes to school. Kemarin kita sudah lakukan kunjungan ke SMA 1 dan SMA 9. Alhamdulillah antusias pelajar juga sangat banyak yang mengikuti. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan pengenalan kepada mereka. Harapannya nantinya akan ada talenta-talenta baru di Kota Kendari ini. Mosonggi memang sesuatu yang paling populer di Kendari, okay. Sulawesi Tenggara lah, terutama untuk suku Tolaki. Yes. Jadi sebelum Mosonggi kan saya pernah bikin juga Molulo. Molulo, ya. Menurut saya di Sulawesi Tenggara ini ada 3 sebenarnya yang saya akan bikin. Sebelumnya kan sudah Molulo sudah, yang kedua Mosonggi, nah yang ketiga nanti Mosehe rencananya. Mosehe. Ya. Mosehe itu artinya apa tuh, Kak? Mosehe itu perdamaian. Perdamaian. Iya. Acara adat tentang perdamaian. Kalau ada yang bertikai gitu, jadi didamaikan dengan Mosehe. Ya, jadi
memang saya lihat makanan sinonggi ini di daerah Kendari ini adalah sesuatu makanan yang sangat menjadi makanan primadona ya Kak ya? Kalau mau dibilang bisa jadi makanan pokok. Nah itu dia. Untuk orang-orang Tolaki. Bahkan zaman dulu saya dengar cerita nenek kita tuh menanam beras, dia menanam padi untuk berasnya dijual untuk dia beli sagu. Ya, berarti kan fanatisme terhadap sagu itu atau sinonggi itu sangat tinggi sekali. Termasuk kita juga lihat kalau sinonggi dihina, betapa orang Tolaki marah sekali. Wow, udah banyak kan kejadian-kejadian kemarin ya kalau kita flashback ya Kak ya. Oke. Jadi saya pikir memang sinonggi sangat layak untuk diperkenalkan ke dunia luar bahwa ini adalah makanan khasnya suku Tolaki. 3 tahun. 3 tahun maksud saya. 3 tahun. Kami sudah berjalan ke 12 kota. 12 kota. Dari 12 kota ini kami membawa sineas-sineas ya, seperti misalnya kali ini kami bawa Atso Bahtiar. Ya, sebelumnya kami pernah membawa juga Bayu Pamungkas. Lalu ada juga Pak Hartawan Triguna, ya, beberapa tokoh-tokoh, termasuk kalau di Jakarta kami sudah membawa Anggi Umbara, dan juga DOP dan sutradara Fauzan Rizal yang membuat film Habibie, ya enggak. Jadi mereka ini syaratnya adalah sutradara sineas yang sudah membuat sejumlah film yang sukses. Ya, karena mereka ini akan menularkan ilmunya kepada siswa-siswi yang berminat, dan hal ini bisa dibuktikan tumbuh minat untuk membuat film pendek. Film-film pendek ini durasinya cukup hanya 5 menit sampai 10 menit, dan pada masa kini film pendek bisa dibuat dengan alat yang hampir dimiliki oleh semua siswa-siswi, yaitu HP. Ya, dengan HP pun bisa membuat film pendek, tetapi ternyata ide yang muncul itu bagus-bagus. Sebagai contoh, dari Purbolinggo itu bisa muncul film pendek yang idenya bagus sekali. Terus terang memang agak dilematis untuk saya karena ini pertama kali saya mengambil full budaya Sultra. Budaya lokal ya? Iya, kalau mau lulu dulu saya mix dengan Makassar. Makassar yang Aril ya? Itu Ade Asil. Makanya pasarnya berhasil. Iya. Pasar itu berhasil akhirnya. Tapi ketika saya coba yang sekarang pasar khusus Sultra, memang agak dilematis karena pasarnya kecil jadinya. Yang mengenal mosong itu hanya lokal sini. orang Kendari. Betul. Tapi tidak masalah karena itu adalah perjuangan kita untuk juga mengangkat full Sulawesi Tenggara. Gitu. Dan apalagi bintang-bintangnya saya lihat rata-rata lokal semua. Jadi kita tidak lagi datangkan, misalnya kalau kemarin kan masih pakai bintang nasional, sekarang tidak sama sekali. Seluruhnya masih, dan berhasil diapresiasi dengan baik. Ini kan Mas begini, kondisi Sulawesi Tenggara ini kalau mungkin di Sulawesi Selatan itu hanya 3 suku ya. Di Sulawesi Tenggara ini ada 9 suku. Lebih banyak ya? 9 suku. Iya. Ada 4 suku besar. Iya. Suku Tolaki, Muna, Buton, dan Mornene yang suku besarnya. Dari suku besar ini itu yang punya kebiasaan memakan sinonggi gitu ya. Itu 2 ya. Tolaki dengan Mornene itu. Nah, Tolaki ini itu hanya meliputi 8 kabupaten di Sulawesi Tenggara. Lebih kecil lagi skopnya. Iya. Dengan Mornene berarti 9. Gitu. Sulawesi Tenggara ini 17 kabupaten. 17 kabupaten kota. Bayangkan dari penduduk 2,7 jiwa itu dibagi 17 kabupaten. Dari 17 kabupaten itu ternyata Mosonggi ini favorit hanya di 9 kabupaten itu. Ini kebanggaan bagi kami. Ya, ini juga kehormatan bagi kami. Ya, saya sebut satu-satu ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Mas Nujul dan Mbak Roro, terima kasih sudah datang. Mas Yanujaya, saya panggil Upung ya. Boleh. Upung Yanujaya, nah, ini senior wartawan juga beliau. Lalu ada ini Opu Arul. Opu. Ya. Nah ini kalau Daeng Irham saya panggil ya, Daeng Irham panggil atau Bio Irham gitu. Oh Bio ya. Setengah Bugis, setengah Tolaki. Setengah Tolaki beliau. Nah, ini Atus. Nah, kalau dengan Pak Yusran lewat bapaknya ya gitu. Nah, itu adik kakak dengan
ibu ya. Betul. Kalau saya lewat ibunya gitu. Oh, Ibunya Pak Yusran dengan saya. itu gitu sepupuan juga dong. Sepupu jauh. Gak enak. Iya. Makanya kemarin yang sampaikan tuh belum sampai, belum sampai nih. Tapi inilah kondisi Kendari. Iya. Kendari ini memang agak panas. Mungkin sama dengan kondisi Jakarta tadi. Iya. Tapi ini nanti mulai 2010 sejak tambang masuk 2010 ya terasa kan digundulin gunung ini. Iya, jadi lebih panas ya. Itu sekitar 220 izin usaha pertambangan itu di luar BUMN yang terbit. Jadi memang gunung mulai gundul-gundul ini. Makanya di Kendari ini kampungnya Bang Iram ini banyak orang kaya baru. Oh, ya, tanah diambil ya, karena dibeli. jual tanah. Iya, tanahnya dibeli. Bayangkan 220 iup itu 228 ya, itu Mbak tak hafal sekali. Iya. 228 satu iup itu bisa malah mengerjakan sampai 39 perusahaan, tidak perusahaan tambang, perusahaan gitu. Sekedar informasi saja Mas, kan